Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rizpani Awalia Sahra. Pada kesempatan ini, saya akan membawakan materi ajar yang berjudul Ibadah Haji. Materi ajar kelas 5, tingkat Madrasah Ibtidaiyah. Kompetensi dasar yang akan kita capai pada pembelajaran ini, yang pertama 1.1, menerima kebenaran bahwa haji adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. 2.1, menjalankan sikap sabar, disiplin dan tanggung jawab. 3.1, memahami ketentuan haji, dan 4.1, mengkomunikasikan tata cara haji. Adapun tujuan pembelajaran kita pada materi ini, yang pertama menjelaskan pengertian dan dasar hukum haji, yang kedua menjelaskan ketentuan dan tata cara haji, yang ketiga menerapkan tata cara haji, yang keempat mengkomunikasikan tata cara haji. Pengertian haji. Menurut bahasa, haji berasal dari bahasa Arab yang artinya menuju, menyengaja ke suatu tempat. Menurut istilah, haji adalah berkunjung atau berziarah ke Baitullah dengan tujuan melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendekatkan diri dengan syarat, rukun dan waktu yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Hukum ibadah haji. Hukum ibadah haji terbagi atas 4. Yang pertama wajib untuk pertama kali dan telah mampu menjalankannya dan bagi orang yang bernasar. Yang kedua sunnah apabila dapat mengerjakan ibadah haji untuk kedua kalinya dan seterusnya bagi anak kecil hamba sahaya. Yang ketiga makruh apabila sudah dilaksanakan, sementara masyarakat di sekelilingnya masih hidup serba kekurangan dan butuh bantuan untuk kelangsungan hidupnya. Yang keempat haram, jika pergi haji dengan niat merusak atau membuat keonaran di tanah suci Mekah. Syarat ibadah haji. Syarat ibadah haji terbagi atas 4. Yang pertama Islam, sedangkan orang yang tidak beragama Islam tidak wajib atau tidak sah pergi haji. Yang kedua berakal sehat, sedangkan orang yang gila atau tidak sehat akalnya tidak diwajibkan menunaikan ibadah haji. Yang ketiga balik, sedangkan anak yang belum balik tidak diwajibkan melaksanakan haji. Yang keempat mampu, artinya mampu adalah memiliki bekal kehidupan dan perjalanan ke tempat tujuan. Jadi orang fakir tidak diperintahkan untuk melaksanakan ibadah haji. Rukun ibadah haji. Rukun ibadah haji terbagi atas 6. Yang pertama ihram, yang kedua wukuf, yang ketiga tawaf, yang keempat sa'i, yang kelima tahallul, dan yang keenam tertib. Salah satu rukun haji adalah ihram. Apakah itu ihram? Ihram adalah berniat memulai melakukan haji dengan menggunakan pakaian ihram yang terdiri atas 2 helai kain putih, tidak dijahit bagi laki-laki. Pakaian ihram bagi perempuan adalah seluruh tubuhnya menutup kecuali muka dan telapak tangannya. Rukun haji yang kedua adalah wukuf. Wukuf adalah tinggal di Arafah sejak saat matahari tergelincir tanggal 9 Zulhijjah hari Arafah sampai terbit fajar hari Nahar tanggal 10 Zulhijjah. Tawaf. Tawaf adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, dimulai dari Hajar Aswad sampai dengan Hajar Aswad pula. Sa'i. Sa'i adalah berlari-lari kecil dari Bukit Safa ke Bukit Marwah dan sebaliknya sebanyak 7 kali yang dimulai dari Bukit Safa dan berakhir di Bukit Marwah. Tahallul. Tahallul adalah keadaan seseorang yang telah dibolehkan atau dihalalkan melakukan perbuatan yang sebelumnya dilarang selama berihram. Tahallul ditandai dengan mencukur rambut paling sedikit beberapa helai.
Rukun haji yang terakhir adalah tertib. Tertib yaitu mendahulukan yang terlebih dahulu secara berurut. Wajib haji. Wajib haji terdiri atas yang pertama adalah ihram. Ihram dari mikat artinya batas waktu dan tempat dimulainya ibadah haji. Mikat terbagi atas dua. Yang pertama mikat samani, yaitu ketentuan batas berdasarkan waktu, yaitu dari awal bulan Syawal sampai terbit fajar 10 Zulhijjah. Yang kedua mikat makani, yaitu ketentuan batas berdasarkan tempatnya. Wajib haji selanjutnya adalah mabit atau bermalam di Musdalifah sesudah tengah malam pada tanggal 10 Zulhijjah. Kemudian melempar jumrah Aqabah pada tanggal 10 Zulhijjah. Kemudian melempar 3 jumrah. Jumrah pertama, kedua, dan ketiga dilontar pada tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Tiap lempar jumrah 7 batu kerikil, waktu lempar jumrah setelah tergelincir matahari setiap harinya. Kemudian bermalam di Mina selama pada tanggal 11, 12 Zulhijjah, dan yang terakhir adalah tawaf wada atau tawaf perpisahan. Sunnah haji. Sunnah haji meliputi yang pertama mandi, yang kedua membaca talbiyah dengan suara jahar bagi laki-laki dan sirri bagi perempuan. Yang ketiga berdoa sesudah membaca talbiyah. Yang keempat membaca zikir ketika tawaf. Yang kelima salat 2 rakaat sesudah tawaf. Yang keenam masuk ke Ka'bah, dan yang ketujuh tawaf kudum untuk haji ifrat dan qiran. Pelaksanaan ibadah haji. Pelaksanaan ibadah haji terbagi atas 3. Yang pertama haji ifrat, yaitu mengerjakan haji terlebih dahulu, baru kemudian melaksanakan umrah. Cara ini tidak wajib membayar dam. Pelaksanaan haji dengan cara ini dapat dipilih oleh jamaah haji yang masa wukufnya sudah dekat. Yang kedua haji tamattu, yaitu mengerjakan ibadah umrah terlebih dahulu, kemudian mengerjakan ibadah haji. Cara ini yang biasa dilakukan oleh sebagian besar jamaah haji di Indonesia, dan cara ini dikenai denda atau dam. Kemudian yang terakhir adalah haji kiron, yaitu mengerjakan haji dan umrah secara bersamaan dalam satu niat. Cara ini juga dikenakan denda atau dam. Larangan bagi orang yang melaksanakan ibadah haji. 1. Larangan pakaian. Larangan bagi laki-laki. Bagi laki-laki, selama melaksanakan ibadah haji, dilarang menggunakan baju yang dijahit, sorban, celana, mantel, sepatu yang menutupi mata kaki, atau memakai kaos kaki. Selain itu, dilarang menjadi wali nikah. Bagi perempuan selama melaksanakan ibadah haji, dilarang menggunakan cadar dan sarung tangan. Larangan ibadah haji selanjutnya adalah larangan bersetubuh, berbuat fasik, dan berbantah-bantahan. Kemudian larangan memotong kuku, merontokkan rambut, dan membunuh kutu kepala, serta larangan memburu binatang. Adapun hikmah ibadah haji, yang pertama, mengikhlaskan seluruh ibadah. Yang kedua, mendapat ampunan dosa-dosa dan balasan surga. Yang ketiga, saling mengenal dan saling menasehati. Yang keempat, memperbanyak ketaatan. Yang kelima, menolong dan berbuat baik kepada orang miskin. Dan yang keenam, menyembelih kurban. Demikianlah materi ibadah haji yang sempat saya sampaikan pada kesempatan ini. Sampai jumpa pada materi pembelajaran selanjutnya. Terima kasih, sekian, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.